Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi penting terkait seleksi CASN, baik itu CPNS dan P3K tahun 2021. Informasi yang pertama yaitu terkait jadwal terbaru pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Informasi yang kedua yaitu mengenai apakah semua guru honorer dapat ikut seleksi walau tidak ada formasi. Informasi yang ketiga yaitu terkait aturan terbaru pendaftaran P3K guru tahun 2021. Ketiga informasi ini sangat penting untuk dipahami agar nantinya berhasil melakukan pendaftaran pada seleksi CASN tahun 2021. Baik, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama yaitu terkait jadwal terbaru pendaftaran seleksi CASN tahun 2021. Di sini disampaikan bahwa pengumuman seleksi CPNS itu nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 28 Juni 2021. Pengumuman ini nantinya akan dipublikasikan melalui portal kemdikbud.go.id atau cpns.kemdikbud.go.id. Selanjutnya untuk pendaftaran seleksi CASN tahun 2021 nantinya akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 15 Juni sampai dengan 6 Juli 2021. Di sini disampaikan bahwa pendaftaran terpusat melalui portal nasional yaitu sscasn.bkn.go.id. Kemudian disampaikan pula bahwa tidak ada pengiriman berkas ke PO Box. Semua berkas diupload. Jadi nantinya tidak ada pengiriman berkas ke instansi yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran. Semua berkas itu akan diupload melalui portal sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya di sini ditekankan bahwa semua berkas yang diupload adalah scan berkas asli. Berikutnya yaitu seleksi administrasi direncanakan tanggal 16 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi insya Allah akan dilaksanakan pada 14 sampai 15 Juli 2021. Dan pengumuman seleksi berkas ini akan dipublikasikan melalui portal kemdikbud.go.id atau portal cpns.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini perlu diperhatikan bahwa jadwal ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Informasi yang kedua yaitu mengenai apakah seluruh guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K Guru 2021 walaupun tidak ada formasinya. Informasi ini saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, di mana judul beritanya Informasi Penting Pendaftaran P3K 2021. Seluruh guru honorer mungkin bergembira. Di sini disampaikan bahwa informasi simpang siur soal ketentuan pendaftaran P3K 2021 dari formasi guru akhirnya terjawab. Informasi ini langsung dari Ketua Panselnas CASN yaitu Bima Haria Wibesana. Di sini disampaikan bahwa seluruh guru honorer, baik honorer K2 maupun non kategori yang mengabdi di sekolah negeri itu bisa ikut seleksi P3K meskipun di daerahnya tidak ada formasi. Tetapi untuk mekanismenya sementara masih terus dibahas. Selanjutnya, apakah mereka bisa ikut seleksi mulai dari tahap pertama atau tidak? Seluruh guru honorer bisa mendaftar P3K 2021. Namun, apakah mereka hanya bisa ikut seleksi kesempatan ketiga atau mulai dari yang pertama masih didiskusikan. Jadi belum final ya. Ungkap Bima kepada jpnn.com Selasa tanggal 8 bulan 6 2021. Selanjutnya, Bima yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini mengatakan sesuai hasil pembahasan dan keputusan bersama di Panselnas, khusus untuk guru P3K di instansi daerah akan dilakukan 3 kali tes. Tes pertama diikuti guru honorer di sekolah negeri dan honorer K2, masih di lingkungan kabupaten atau kota atau provinsi tersebut. Selanjutnya untuk tes kedua diikuti peserta tes pertama yang tidak lulus ditambah guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG yang tidak mengajar masih di lingkungan kabupaten atau kota atau provinsi yang bersangkutan. Jadi untuk tes pertama dan tes kedua itu hanya dalam lingkungan kabupaten atau kota atau provinsi yang bersangkutan. Berikutnya,
Dan pada tes ketiga diikuti peserta yang tidak lulus tes sebelumnya tetapi berlaku secara nasional. Bisa lintas kabupaten atau kota ataupun provinsi. Jadi untuk tes yang ketiga itu sudah berlaku secara nasional, yaitu bisa lintas kabupaten atau kota atau provinsi. Berikutnya ketentuan lainnya, kata Bima, peserta bisa mendaftar selama terdaftar di database Dapodik. Jika di sekolah tempat mengajar tidak ada formasi, maka bisa daftar di sekolah lain dalam satu instansi. Masuk seleksi kesempatan pertama. Maksudnya adalah dalam satu instansi kabupaten atau kota atau provinsi. Kemudian, jika mendaftar di sekolah lain, beda instansi atau daerah, maka ikut pada seleksi kesempatan kedua. Jadi prinsipnya pendaftaran P3K 2021 bisa diikuti seluruh guru honorer tandasnya. Informasi berikutnya yaitu terkait aturan terbaru dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Informasi yang perlu dipahami yaitu terkait fitur face recognition. Jadi dalam seleksi ASN tahun ini BKN telah menerapkan fitur tambahan dalam sistem CAT BKN yaitu fitur face recognition. Fitur pengenalan wajah ini pertama kali digunakan saat seleksi sekolah kedinasan dan akan digunakan juga dalam rangkaian seleksi ASN lainnya yaitu CPNS dan CP3K. Kemudian apa itu face recognition? Yaitu salah satu sistem identifikasi biometrik yang sangat efektif dalam menghasilkan informasi atau data. Tujuannya adalah mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian sehingga dapat meminimalkan adanya percaloan dalam pelaksanaan ujian. Lalu bagaimana jika tidak lolos face recognition? Di sini dijelaskan bahwa peserta harus mencoba terus sampai terdeteksi oleh face recognition atau VR supaya bisa mendapat PIN ujian. Jadi nantinya PIN ujian itu akan diperoleh setelah peserta terdeteksi oleh face recognition. Kemudian di sini ditekankan bahwa jadwal seleksi itu tidak bakal dimundur hanya untuk satu orang. Jadi, waktu ujian pun akan lebih singkat ketika nantinya berhasil lolos tahap VR. Hal ini tentu berpengaruh sama konsentrasi dan ketenangan kita saat ujian. Jadi, semakin lama peserta terdeteksi oleh face recognition, maka waktunya pun akan semakin singkat dalam mengerjakan ujian. Karena ujian itu tidak akan diundur jadwalnya. Jadi perlu dipahami dengan baik bagaimana caranya agar peserta dapat terdeteksi dengan cepat oleh face recognition pada saat di lokasi ujian, yaitu dengan cara mengunggah foto sesuai dengan ketentuan. Di sini dijelaskan bahwa unggah foto seluruh wajah full face, bukan seluruh badan atau full body. Kemudian foto yang diunggah seperti foto ijazah, yaitu berlatar belakang merah dengan ukuran maksimal 200 KB dan bertipe JPEG atau JPG. Kemudian foto harus jelas, tidak boleh blur atau miring. Di sini ditekankan hati-hati bahwa sudah banyak peserta seleksi SKD sekolah kedinasan yang tidak lolos face recognition akibat foto yang diunggah saat pendaftaran blur atau miring. Maka dari itu BKN mengingatkan lagi supaya hal serupa tidak terulang di seleksi CPNS dan CP3K. Jadi diharapkan bahwa foto yang nantinya akan diunggah itu tidak miring dan tidak blur, harus jelas. Kemudian foto yang diunggah itu harus foto seluruh wajah full face, bukan foto seluruh badan atau full body. Dan maksimal foto yang diunggah yaitu 200 KB dan bertipe JPEG atau JPG dan berlatar belakang warna merah. Dan pada akun Twitter resmi milik BKN, di sini ada contoh kasus yang telah diberikan, di mana isi tweetnya pengalaman peserta SKD Dikdin 2021 yang unggah dokumennya tidak terbaca pada face recognition. Ini bisa jadi pelajaran buat sobat BKN mumpung pendaftaran seleksi CPNS dan P3K non guru belum dibuka. Full attention, ikuti seleksi boleh, tapi fotonya nggak perlu full body, full face saja. Selanjutnya contoh kasus yang kedua, di mana isi tweetnya, Mimin lagi-lagi menemukan peserta Dikdin 2021 yang jadi repot di lokasi seleksi karena tidak lolos face recognition. Ini diakibatkan karena foto yang mereka unggah saat pendaftaran Dikdin 2021 blur atau miring. Kemudian contoh kasus yang ketiga, isi tweetnya,
Kalau sudah begitu, sebelum bisa mendapat PIN ujian, peserta tersebut akan diminta foto ulang sampai wajah terbaca face recognition. Hal ini tentu akan memakan waktu dan mungkin akan mempengaruhi ketenangan kalian menghadapi ujian karena jadwal seleksi tidak akan dimundurkan karena ada peserta yang belum lolos face recognition atau VR. Jadi tetap diberikan solusi, yaitu peserta diminta untuk foto ulang sampai wajah terbaca face recognition. Tapi tentunya hal ini akan mengurangi waktu dan mungkin akan mempengaruhi konsentrasi pada saat melaksanakan ujian. Karena jadwal seleksi itu tidak mungkin akan diundur karena hanya ada satu orang atau beberapa orang yang belum lulus face recognition. Jadi sangat ditekankan bahwa pada saat mengunggah foto perlu dipahami beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Yang pertama, foto yang diharapkan adalah full face bukan full body. Kemudian foto yang akan diunggah nantinya itu harus berlatar belakang warna merah. Ukuran maksimalnya harus 200 KB dalam tipe JPEG atau JPG. Lalu foto yang diunggah nantinya itu jangan blur atau jangan miring. Diharapkan foto yang jelas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.